Shalom, puji nama Tuhan di hari Minggu ini, di minggu pertama, di tanggal 1 di bulan Maret ini, kita boleh kembali ada di rumah Tuhan dan kita akan mempersiapkan diri kita juga untuk memasuki perjamuan kudus. Mari Bapak, Ibu dan Saudara, kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-4, kemudian ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-4, kemudian ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Sekali lagi saya mengundang Bapak, Ibu dan Saudara untuk berdiri. Kita akan bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayat 9 sampai 14 kita akan baca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil terlebih dahulu. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang keempat. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ayat yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami menyiapkan hati kami dan seluruh kehidupan kami untuk kami belajar dari setiap kebenaran firman-Mu. Sehingga di dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga kami boleh semakin menghayati akan kasih-Mu ya Yesus, Engkau yang sudah berkorban untuk kami. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Karena itu pada pagi hari ini ya Tuhan, Kau kuduskan kami semua, Kau layakkan kami ya Tuhan, ketika kami mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang mengurapi kami semua. Allah Roh Kudus, Engkau urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kelemahan hamba. Kepakai lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak, Ibu dan Saudara. Saya memberikan satu tema untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu relasi Sang Gembala atau relasi Yesus Sang Gembala dan kawanan domba gembalaannya. Setelah kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama melihat, mengevaluasi apakah kita memiliki relasi yang kuat dengan Yesus Sang Gembala Agung itu. Silakan slide yang berikutnya. Bapak, Ibu dan Saudara, kalau kita mendengar kata gembala di dalam kebenaran Alkitab kita, dari perjanjian lama sampai ke perjanjian yang baru, kata gembala ini adalah sebuah pekerjaan atau profesi ya, kalau sekarang pakai bahasa sekarang, sebuah pekerjaan. Dan ternyata ketika kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, pekerjaan
pekerjaan sebagai seorang gembala. Di Kejadian pasal yang keempat ayat yang kedua, kata gembala itu pertama kali muncul. Ya. Jadi orang pertama yang berprofesi atau pekerjaannya sebagai gembala adalah Habel. Ya. Anak kedua dari Adam dan Hawa. Jadi di awal kita sudah mendengar kata gembala. Dan kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, Allah berkenan kepada persembahan Habel. Meskipun setelah itu kita tidak mendengar ceritanya lagi setelah dibunuh oleh Kain. Tetapi kata gembala ini pertama kali di Kejadian pasal 4 ayat yang kedua. Dan setelah itu kalau kita melihat kata gembala ini pekerjaan seorang gembala melewati sebuah perjalanan yang panjang, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan pada akhirnya kita membaca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23, gembala ini bisa dikatakan ini menjadi simbol atau metafora, atau dalam bahasa Alkitab dikatakan dialegorikan gitu ya, disimbolkan. Ketika pemazmur Daud mengatakan Tuhan engkau adalah gembalaku. Di Mazmur pasal yang ke-23. Dan di perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik, di Injil Yohanes pasal yang ke-10. Nah, kita akan melihat Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, pekerjaan atau profesi tentang gembala ini, ternyata di awal di kitab Kejadian dan terus berjalan sampai di perjanjian baru. Berarti ini sesuatu hal yang penting dan kita akan merenungkan bersama. Kalau ada gembala berarti ada domba. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan melihat ketika kita juga disimbolkan umat Allah itu sebagai domba-domba. Kawanan domba gembalaan dari Tuhan Yesus. Kita akan melihat dalam diri kita. Apakah kita punya relasi, hubungan yang kuat dengan gembala kita? Karena ketika orang mengikut Tuhan, ya, waktu lamanya dia bergereja, tidak selalu merasakan sebuah relasi yang kuat, Bapak, Ibu, dan Saudara. Maka kita bisa mendengar ketika orang mengatakan atau orang Kristen mengatakan, kenapa doaku tidak dijawab? Kok rasanya Tuhan itu jauh daripada aku? Gitu ya. Kita sendiri mungkin pernah mengalami, kita mendengar orang mengatakan seperti itu. Padahal dia sudah ikut Tuhan lama. Tetapi mengenai relasi hubungan menjadi sebuah pertanyaan. Aku ini dengan Tuhan itu bagaimana sih? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 tadi dikatakan, yang ke-10b dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini yang menjadi sebuah pertanyaan gitu ya. Ketika Tuhan Yesus berjanji, dia mengatakan supaya mereka, kita ya, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini sebuah janji yang sangat luar biasa gitu ya. Tetapi kenapa kita mengatakan, aduh kalau aku ditanya relasiku, gimana ya Bu ya? Kadang jauh, kadang dekat, kadang kuat, kadang lemah gitu ya. Padahal di ayat yang ke-10b ini dikatakan Tuhan Yesus berjanji. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini masih ada keterangannya ya Bapak Ibu. Tuhan tidak hanya sekedar memberikan kepada kita kasih, pengampunan, saya tulis di situ tuntunan, memberikan kehidupan kekal. Tetapi ini adalah standar
hidup pada tingkat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Jadi ini standarnya lebih tinggi karena apa? Karena Tuhan memberikan kepada kita pengampunan, kasih, tuntunan, bimbingan yang apa Bapak Ibu? Melimpah untuk kita. Jadi di Injil Yohanes pasal yang ke-10 kalau kita pelajari lebih dalam tentang gembala yang baik ini. Tuhan Yesus berjanji, ini tidak main-main ya. Yesus disimbolkan, digambarkan, punya metafora yaitu seperti seorang gembala domba. Dia berjanji akan memberikan kepada kita hidup, kehidupan, kasih yang melimpah. Tadi di pujian terakhir kita katakan, kalau nyanyi jangan cuma Yesus kasihmu besar. Kita nyanyi apa tadi Bapak Ibu? Terlalu besar. Gitu. Ini sebuah standar gitu ya. Aku sudah nggak bisa Bu sampai ngomong. Jadi pujian itu diciptakan terlalu besar. Terlalu melimpah kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Silahkan slide berikutnya. Nah Bapak Ibu dan Saudara, mari sekarang kita melihat kalau ada sebuah relasi yang kuat antara Yesus dengan kita. Dan dia berjanji memberikan kehidupan kekal, memberikan pengampunan kasih yang melimpah. Di bagian yang kedua kita akan melihat bersama. Apa betul Bu kita ini disimbolkan gitu ya. Sebagai kawanan domba gembalaannya. Mari Bapak Ibu kalau kita baca dalam kitab Mazmur pasal 100 ayat yang ketiga. Saya hanya ambil satu ya. Karena ada cukup banyak ayat. Kitab Mazmur pasal 100 ayat yang ketiga dikatakan. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ya. Mazmur 100 pasal 100 ayat 3 bisa dicatat ya Bapak Ibu Saudara. Jadi memang kita dikatakan umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Nah, nanti kita akan melihat perbandingan antara domba dan kambing gitu ya. Kenapa kok pakai kata kawanan domba gembalaannya? Jadi kalau kita ditanya, kita ini dalam kategori apa gitu ya, kelompok apa? Kita bukan kambing Bapak Ibu ya. Kita dombanya Tuhan. Jadi relasi yang kuat ini mari kita sekarang melihat. Domba. Saya berikan gambar di sini, jadi yang atas itu domba, yang bawah itu kambing. Ya. Domba punya ciri warna bulu itu umumnya putih. Kalau kambing warna bulu lebih gelap, bisa coklat, hitam gitu ya. Nah kalau di kambing itu ada tanduknya gitu ya, lebih panjang. Di domba ya ada Bapak Ibu, tapi lebih pendek biasanya. Lalu perbandingannya lagi, domba itu lebih suka makan rumput gitu ya. Lebih suka merumput. Kalau kambing, dia makannya daun-daun dari pohon, dari ranting. Bapak, Ibu, dan Saudara, kenapa ada dua gambar ini saya berikan di sini? Karena nanti kita akan melihat. Di kebenaran firman Tuhan di Alkitab juga dicatat tentang dua binatang ini untuk membandingkan. Nanti kita akan melihat. Jadi kalau dilihat dari mungkin family gitu ya, keluarga, hewan berkaki 4 atau memamah biak, memang ada bentuk mirip ya Bapak Ibu kalau diperhatikan gambar ini. Cuma kelihatan nanti kalau bulunya seperti wol, nah itu domba. Tapi sebetulnya dari keluarga ya, keluarga binatang gitu ya. Ini termasuk berkaki 4, memamah biak agak sama. Jadi makannya ini merumput, ini daun-daun dari pohon ranting. Nah domba
Di Mazmur 100 ayat 3 tadi dikatakan, dan kawanan domba gembalaannya. Berarti ini, domba ini suka apa Bapak Ibu? Suka ngumpul ya. Jadi suka hidup dalam kawanan atau kelompok. Nah itu seperti gambaran kita orang Kristen toh. Kalau kita kawanan dombanya Allah, kita suka bersekutu, kita suka berkumpul untuk beribadah. Nah kemudian memiliki sifat sebagai binatang yang lemah lembut, jinak, bersih, dan penurut. Ya sebetulnya masih ada lagi kalau kita berbicara tentang hasil. Misalnya ya, 2 binatang ini penghasil susu. Tapi nutrisinya yang lebih tinggi, protein yang lebih tinggi, itu domba. Lalu kambing tidak suka hidup dalam kawanan. Berarti sukanya hidup dewe, gitu ya Bapak Ibu dan Saudara. Nah hidup sendiri ini, nanti ini akan menggambarkan keegoisan, mementingkan diri sendiri, pemberontakan. Jadi kita tidak dikatakan kawanan kambingnya Allah. Enggak ya Bapak Ibu ya. Karena dia sukanya sendiri, egois, mementingkan diri sendiri, suka memberontak. Ya, ini perbandingannya. Nah Bapak Ibu dan Saudara, 2 jenis binatang ini juga disampaikan kepada kita kalau kita membaca dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang hari penghakiman. Bisa dicatat Bapak Ibu dan Saudara, Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Kenapa saya berikan 2 gambaran ini? Supaya kita bisa memahami kalau aku ini kawanan domba gembalaan dari Tuhan. Berarti aku harus punya sifatnya ya seperti ini, kira-kira begitu ya. Dan Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang penghakiman terakhir. Tuhan Yesus katakan, kalau nanti aku datang kembali, ada 2 sikap, karena ada 2 kelompok. Dan di situ Tuhan Yesus mengatakan, kelompok orang yaitu domba-domba, itu adalah orang yang setia, orang yang tekun, orang yang punya komitmen untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus katakan ketika aku lapar, ketika aku haus, Engkau memberikan aku minum, kita mau melayani, kita mau taat, kita mau setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus katakan di sebelah kanan ini, domba-domba masuklah dalam kerajaan Allah. Lalu Tuhan Yesus katakan, yang di sebelah kiri, kambing-kambing gitu ya. Ayatnya mengatakan begitu, kambing-kambing berarti orang yang tidak percaya. Orang yang tidak mau bertobat dalam hidupnya. Orang yang tidak menghasilkan buah. Ini dipisahkan, maka Tuhan Yesus mengatakan, kanan, domba-domba masuklah dalam kerajaan Allah. Yang kiri kambing-kambing, enyahlah daripadaku. Jadi kita bisa melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan yang satu dengan kebenaran firman Tuhan yang lain melengkapi untuk kita bisa memahami setiap konsekuensi atau sikap atau akibat dari sikap kita. Jadi kelompok orang yang digambarkan seperti domba, Yesus katakan di sebelah kanan, masuklah dalam kerajaanku. Yang di sebelah kiri kambing-kambing yang suka memberontak, yang egois, yang tidak tunduk, yang tidak setia. Yesus katakan, enyahlah engkau daripadaku. Jadi firman Tuhan ini memberikan sebuah pemahaman dalam kehidupan kita. Ada konsekuensi dari 2 sikap ketika kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
Itulah yang diceritakan di Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai yang ke-36. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak mau ya dikatakan, oh aku bukan domba. Kita selalu mengaku, aku ini domba. Yesus engkaulah gembalaku, Tuhan engkaulah gembalaku. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita punya sikap, apakah kita punya perilaku cocok sebagai kawanan domba Allah. Silakan slide berikutnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun kita tadi sudah melihat perbandingan dua jenis binatang ini ya, kambing dan domba, ternyata ada kelemahan domba. Apa? Suka tersesat. Ya, tadi sifatnya bagus ya, lemah lembut, jinak, bersih gitu ya, nurut gitu ya. Dia suka hidup dalam kawanan atau kelompok, enggak senang sendirian. Tetapi ada satu kelemahan, yaitu suka tersesat. Saya berikan beberapa ayat di sini, 1 Petrus pasal 2 ayat 25. Sebab kamu dahulu sesat seperti domba, bukan kambing ya. Mazmur 119 ayat 176. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu ini. Ada lagi kitab Yesaya pasal 53 ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau tadi kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, bagaimana kita membaca di ayat yang ke-4 tadi, Tuhan menuntun kita, aku berjalan di depan. Ya, ini seperti gambar yang saya berikan di sini. Jadi kalau sebagai gembala dia tidak di belakang ya, di depan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum pasal yang ke-10 pun, kalau kita melihat latar belakang pasal 9 dari Injil Yohanes, tentang orang yang buta sejak lahirnya. Kenapa Tuhan Yesus kemudian mengajar di pasal yang ke-10 tentang gembala yang baik? Ternyata di pasal yang ke-9 tentang orang yang buta sejak lahir kemudian disembuhkan oleh Yesus. Yesus kemudian bercakap-cakap dengan orang Farisi yang tidak mau menerima Yesus yang adalah terang dunia. Nanti kalau kita pelajari Bapak Ibu, maka Tuhan Yesus katakan, lah kalau kamu itu tidak mau jadi menerima aku sebagai terang dunia, sebagai Mesias. Di Injil Yohanes tadi dipakai kata akulah pintu ya, sebagai jalan keselamatan, yaitu sama aja. Tuhan Yesus katakan kamu ini buta secara rohani. Wong orang buta kok nuntun orang buta. Jadinya bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara? Jatuh. Ya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus mengajar dan dia menegur orang Farisi. Dia katakan, lah kalau kamu tuh enggak mau terima aku, orang buta nuntun orang buta. Terus mau kemana? Ya. Domba ini punya kelemahan suka tersesat. Kita butuh tuntunan Tuhan Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi kenapa kita harus mendengar firman Tuhan? Kita harus belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini tidak main-main Bapak, Ibu. Tuhan Yesus berjanji tadi, aku memberikan kepadamu hidup, kasih, tuntunan yang melimpah. Sudah diberikan semuanya. Diusahakan. Bagaimana dengan kita Bapak, Ibu, dan Saudara? Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya juga diingatkan bagaimana dengan kita. Hamba-hamba Tuhan, pengurus-pengurus gereja.
kita punya sebuah tanggung jawab yang tidak ringan. Kenapa? Jangan sampai kita ini orang buta menuntun orang buta. Wah, ketika saya membaca ini, menjadi peringatan bagi saya. Supaya kita sebagai hamba Tuhan, kita jangan menjadi gembala yang kemudian kita ada di luar pintu. Wah, ini berbahaya ya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita dipercayakan oleh Tuhan, pengurus mungkin hanya pengurus di pikat. Tapi ini sudah pengurus ya, bukan jemaat biasa ya. Pengurus, majelis, di komisi, di pikat, hamba Tuhan. Kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan, karena kita juga menyadari, kita juga adalah domba yang suka tersesat. Dan ketika kita dipercaya untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pengurus, menjadi majelis, ini tuntutannya lebih tinggi. Supaya kita dapat menuntun orang, bukan orang buta menuntun orang buta. Tetapi kita bisa menjadi orang yang melek, ya. Melek itu berarti melihat secara rohani, mengenal Kristus, berjumpa dengan Kristus secara pribadi, baru kita ini bisa menuntun orang lain. Baru kita bisa menuntun suami, istri, anak, keluarga kita untuk bisa menerima Yesus. Karena itu di ayat-ayat di pasal yang ke-10 tadi, domba membutuhkan tuntunan untuk kembali pada jalan yang benar. Mari kita lihat di ayat yang ke-14 tadi dikatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ini perlu kita renungkan Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita sudah kenal dengan orang lain gitu ya. Kita mengenal orang-orang yang dekat dengan kita. Oh iya Bu, aku punya suami, aku punya istri, dalam keluarga ada yang sudah menikah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Ada yang sampai 50 tahun lebih. Kita bisa mengenal orang itu sampai dalam. Kan dikatakan kalau suami istri ini tidak ngomong ya. Gitu ya ibu-ibu ya, tidak usah ngomong. Ini tahu hari itu suaminya gelagate piye gitu ya. Raut wajahnya juga kemudian dari mimik wajahnya dia tidak ngomong ya, tapi kita sudah tahu. Iki ono apa iki? Sebaliknya juga sama. Suami-suami yang mengenal terus berelasi sekian puluh tahun. Tanpa kita berbicara pun suami kita tahu. Bagaimana dengan relasi kita dengan Tuhan? Yesus katakan, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Kemudian di sini dikatakan gembala juga selalu berjalan di depan. Jadi bukan di belakang ya Bapak Ibu. Itulah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia ada di depan kita, dia sudah memikirkan kira-kira yang akan terjadi ke depan itu seperti apa. Karena kita sangat terbatas untuk mengerti masa depan kita. Untuk mengerti jodohku nanti itu yang mana, siapa. Pekerjaanku nanti kalau aku sudah lulus itu seperti apa di depan sana. Tuhan Yesus selalu ada di depan. Kemudian berikutnya, bila ada yang tidak ikut pulang, akan mencarinya. Kita ingat tentang perumpamaan domba yang hilang, tetap dicari. Cuma satu. Ya. Dari sekian yang banyak hilang, dicari. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sadar enggak? Ya. Ketika kita ini mencoba untuk menjauh dari Tuhan. Ketika ada jemaat-jemaat orang percaya yang menghilang. Mengapa di gereja kita ini ada visitasi? Kenapa selalu digerakkan untuk ingat saudaramu? Mencari. Karena kita juga meneladani Yesus.
Yesus mencari orang-orang yang terhilang. Tidak dibiarkan cuek karep muluweh. Ya. Aku sudah mengingatkan kamu, kamu nanti jatuh terjerembab gitu ya. Syukurin gitu ya. Allah itu tidak balas dendam kepada kita. Tapi dia mencari yang tersesat dibawa pulang. Digendong. Kita pernah lihat ya ada gambar itu ya. Yesus menggendong domba. Yang tersesat, yang terluka dibawa pulang. Sehingga dikatakan domba itu mengenali suara gembalanya. Ini sebetulnya harus sampai di sini Bapak Ibu, relasi kita. Domba itu harus mengenali suara gembalanya. Karena dia juga punya sifat pendengaran dan penciumannya yang sangat peka. Jadi kita harus sampai ke tataran ini. Mengenali suara Tuhan, mengenali suara Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Ketika relasi kita, ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin bersekutu dengan firman Tuhan, semakin bersekutu dengan Tuhan. Kita ini semakin mengenal suara Tuhan. Oh ini suara setan, aku hiraukan. Oh ini suaraku sendiri, oh ini suara Tuhan. Kita akan perhatikan satu video yang menunjukkan betul-betul domba itu hanya mengenali suara gembalanya. Ketika ada 3 orang yang mencoba untuk memanggil, dombanya diem aja. Ya, silakan. Itu tadi yang pertama ya, maksud tes objek pertama, orang pertama enggak berhasil, ini orang kedua. Nah ini sekarang gembalanya Bapak Ibu. They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. This is very cool. Oh my God. This is amazing. Oh my God. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. Ya, saya ambilkan yang ini, sebetulnya ada satu lagi video yang menunjukkan ketika ada 3 orang gembala, masing-masing menggembalakan domba, kemudian ada di satu padang rumput, mereka campur 3 ini, ya, milik dari ketiga gembala ini. Dan ketika saatnya untuk kembali, gembala A memanggil, ini dombanya ikut gembala A. Gembala B memanggil, dombanya ikut yang kelompok B dan yang ketiga. Jadi ini beneran Bapak Ibu dan Saudara, di luar negeri itu dijadikan sebuah penelitian gitu ya. Percobaan, apa memang betul begitu? Firman Tuhan itu mengatakan seperti itu. Ternyata memang iya Bapak Ibu. Jadi binatang itu saja mengenal suara gembalanya manusia. Ya. Bagaimana dengan kita sebagai domba-nya Allah? Apakah kita mengenal suara Tuhan? Dan Tuhan juga mengenali kita Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu pada pagi hari ini mari kita melihat kehidupan kita masing-masing. Sejauh mana relasi kita. Silakan slide yang terakhir.
Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Jadi ini menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus ingin bertanya kepada kita pada pagi hari ini. Aku ini gembala yang baik, aku mengenali kamu. Biarlah kamu itu mengenali suaraku, aku memberikan hidup yang berkelimpahan. Aku tidak sama seperti gembala upahan ya. Seperti pencuri, seperti penyamun, seperti perampok. Aku tidak seperti itu. Dan di situ dikatakan di ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sebentar lagi kita akan memperingati Jumat Agung dan Paskah. Dan Yesus itu adalah anak domba Allah. Ada banyak nubuatan di kitab Yesaya. Dan salah satunya di pasal 53 ayat yang ke-7 di situ juga sudah dinubuatkan. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang. Bapak, Ibu, dan Saudara. Yesus sudah memberikan nyawanya, sudah memberikan hidupnya untuk kita. Mari kita melihat bagaimana respon kita. Seperti dalam perumpamaan tentang penghakiman akhir tadi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika waktu SMP, ketika saya ada di kelompok tumbuh bersama di KTP, di PSK. Kemudian dari situ juga saya dipertemukan dengan hambanya Pak Surya. Waktu SMP, waktu SMA kelas 1. Di dalam kelompok tumbuh bersama itu. Saya masih ingat ketika waktu itu saya begitu takut gitu ya. Mungkin di alam bawah sadar saya. Karena kadang-kadang PA-nya itu, KKR-nya itu, tentang apa? Tentang akhir zaman itu waktu SMP itu saya ada itu PA seperti itu. Kemudian saya lihat berita di TV gitu ya. Waktu itu masih tidak seperti sekarang ini. Orang-orang yang kecanduan, orang-orang yang kemudian hidupnya sangat kecanduan, ketagihan narkoba gitu ya. Dan itu sangat terekam dalam diri saya. Jadi ada masa-masa ketika itu saya takut ya. Tetapi di situ saya melihat bukan kemudian Tuhan itu menakut-nakuti saya. Tetapi justru dari firman Tuhan yang saya dengar. Dari PA-PA yang sebetulnya menurut saya gitu ya. Mungkin SMP, awal SMA berat gitu ya. Tapi saya justru bertumbuhnya di situ. Namanya saja kelompok tumbuh bersama. Jadi di situ membuat saya belajar untuk, oh ini sungguh-sungguh. Oh nanti itu ada hukumannya, ada penghakimannya. Kalau orang baik itu ada upahnya. Ya kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Karena itu mari ketika kita belajar firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan. Kok firman Tuhannya itu kok enggak banyak penghiburan ya Bu. Mungkin kita pengennya yang menyenangkan telinga kita. Yang enak-enak gitu ya. Tapi kok teguran, kok nasihat. Kita ingat tadi sifat dari domba, suka tersesat, gampang disesatkan, gampang dipengaruhi, sehingga dia tidak ada di jalan yang benar. Karena itu respon kita Bapak Ibu dan Saudara terhadap pengorbanan Yesus ini. Di sini saya tulis, mari respon kita adalah taat dan tunduk pada tuntunan Sang Gembala yang baik. Sang Gembala Agung kita. Ketika kita dengar firman Tuhan, ketika ada perintah, ketika kita kemudian diingatkan. Harus bertobat, harus hidup benar, harus begini, harus begitu. Ketika engkau melayani motivasimu harus benar. Mari kita taat dan tunduk pada tuntunan Sang Gembala yang baik itu. Kemudian yang terakhir respon kita. Tuhan Yesus adalah pemimpin dalam kehidupan kita. Tadi kita ingat sebagai gembala
digambarkan Yesus ada di depan. Kita mengakui, Tuhan, aku enggak tahu apa-apa tentang masa depanku. Aku enggak bisa mengerti tentang hari-hari ke depan. Karena itu aku minta Engkau yang memimpin hidupku. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara. Setelah kita mendengar firman Tuhan ini, mari saatnya sekarang ini kita merenungkan diri sejenak. Mari kita mengevaluasi diri kita. Sejauh mana relasi kita dengan Tuhan Sang Gembala Agung. Apakah relasi kita masih kuat? Sampai hari ini? Atau mungkin sekarang ini sedang lemah? Apakah relasi kita ini begitu dekat dengan Tuhan? Sekalipun ada pergumulan, persoalan. Bahkan kita merasakan, aduh fisikku tidak sehat. Apakah kita tetap bersyukur? Aku punya sebuah relasi yang luar biasa. Yesus, Engkau gembala yang baik. Aku domba umat-Mu. Amin.